Pertama kita akan belajar menggunakan hand tool, rotate view tool. Hand tool ini sebenarnya untuk menggeser-geser aja ya teman-teman. Gambar tangan ini untuk menggeser-geser lembar kerja atau objek yang kita bikin di area lembar kerja sini. Sekarang saya akan praktekkan dulu. Pertama kita akan coba buka desain saya. Oke, di sini saya mempunyai sebuah desain banner untuk website ya. Oke, misalkan kita perbesar objek kita ini dengan tekan kontrol kita ini ya, ini saling berapa namanya ya, terhubung ya tool ini. Misalkan ini saya perbesar untuk gambar ini, klik di sini, nah saya perbesar seperti ini sambil tekan mouse ya teman-teman, tekan mouse bagian kiri. Ini kalau kita geser dia akan membesar, kalau kita geser lagi dia akan mengecil. Oke, misalkan kita mau mengecek untuk area mana, ini kan nggak terlihat nih. Kalau misal pakai ini sebenarnya juga bisa digeser-geser seperti ini, cuman kita bisa menggunakan yang namanya hand tool. Dia bisa ditarik-tarik seperti ini teman-teman. Inilah fungsi hand tool ya teman-teman, untuk geser-geser seperti ini. Biasanya saya juga pakai ini seperti ini, atau kalau ini kan kita menggunakannya langsung tool dari sini. Kalau untuk menggunakan shortcut, teman-teman bisa tekan tombol spasi. Tombol spasi itu yang panjang besar ya, kalau di keyboard ataupun di komputer, tekan tombol spasi seperti ini, dia akan berubah langsung jadi tangan seperti ini. Jadi ini hand tool, ini untuk shortcutnya ya. Ini nggak perlu disetting sebenarnya, udah default ya. Ini saya juga nggak setting untuk shortcutnya. Teman-teman bisa tekan tombol spasi yang panjang itu ya, spasi yang panjang. Nah, kita tinggal geser-geser seperti ini sambil tekan, teman-teman sambil klik mouse-nya, terus geser-geser seperti ini ya. Ini saya jelaskan untuk fungsi hand tool. Oke, ini untuk zoomnya ya. Zoomnya ini kita bisa perkecil lagi di sini. Nah seperti ini tuh, sama aja, tinggal digeser-geser aja, mau di sini mau di sini, tinggal geser-geser untuk mouse-nya ya, sambil ditekan ya, seperti ini tuh, menggeser pakai hand tool seperti ini. Oke, ini saya jelaskan untuk fungsi hand tool. Selanjutnya saya akan jelaskan cara menggunakan rotate view tool. Rotate view tool ini sebenarnya untuk memutar objek ya teman-teman. Mungkin teman-teman mendesain sesuatu, view-nya ingin dibalik biar lebih jelas view-nya, mungkin bisa diputar seperti ini tuh. Bisa diputar seperti ini ya teman-teman tuh, dia bisa muter. Tinggal bagaimana kita nyamannya mendesain sesuai kebutuhan ya teman-teman. Untuk tool ini bisa teman-teman pergunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini saya taruh 0, kita selesaikan lagi, kita normalkan lagi ya. Atau di sini tulisannya nih rotate view tool, atau tekan tombol R ya teman-teman, tekan tombol R. Misalkan saya kembali ke move tool, saya tekan tombol R, dia akan berubah seperti ini tuh. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita normalkan lagi ke 0 seperti ini. Oke, kita lanjut untuk zoomnya. Zoomnya ini akan saya jelaskan ya teman-teman. Di sini saya biasanya menggunakan, setahu saya itu ada 3 cara ya teman-teman. Bisa menggunakan dengan cara ini, zoom tool langsung dari sini, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut, yaitu tekan tombol kontrol sama tekan tombol plus. Tekan tombol kontrol sama tekan tombol plus untuk membesarkan seperti ini. Kalau untuk mengecilkan, tekan tombol kontrol sama tekan tombol min ya, seperti ini ya tuh. Ini cara yang kedua. Kalau saya lebih sering menggunakan ini, tekan tombol kontrol plus untuk membesarkan, tekan tombol kontrol sama tombol min ya untuk mengecilkan tuh.
sebenarnya bisa aja teman-teman juga menggunakan dari sini, terserah teman-teman nyamannya pakai yang mana ya. Terus saya jelaskan lagi satu lagi, yaitu kita menggunakan yang namanya navigator. Untuk tombol navigator ini ada di window, kita bisa aktifkan, kita cari yang namanya navigator, klik di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa tarik di sini atau digabung di sini ya. Tuh, navigator ini sama fungsinya untuk membesar atau mengecilkan, tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3 cara ya untuk membesarkan atau mengecilkan objek. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tombol yang di sini, zoom tool ini ya. Tuh, dia bisa nah itu bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini zoom tool ini. Selanjutnya, jika menggunakan shortcut, teman-teman bisa tekan tombol Ctrl plus atau tekan tombol Ctrl min. Tekan tombol Ctrl plus itu untuk membesarkan, tekan tombol Ctrl min itu untuk mengecilkan. Seperti ini cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, bisa kita tadi ya menggunakan navigator. Navigator ini adanya di window. Saya ulangi lagi, navigator ini ada di window ini. Kita cari yang namanya navigator. Nah, navigator itu bisa untuk membesarkan atau mengecilkan objek seperti ini teman-teman. Lalu untuk hand toolnya sendiri, hand tool ini untuk menggeser objek seperti ini ya. Tuh. Atau teman-teman bisa tekan tombol spasi ya, yang panjang yang lebar. Misalkan saya kembali ke move tool. Ini kalau menggunakan shortcut, tekan tombol spasi pada keyboard. Nah, sambil ditekan terus ya, tekannya jangan sekali kalau mau geser-geser sini. Ditekan terus sama digoyang-goyangkan mouse-nya, sambil tekan mouse-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah belajar cara menggunakan hand tool, rotate sama tool ya, sama zoom tool tadi juga sudah. Sekarang saya akan belajar, saya ajarkan cara menggunakan fungsi save as, dan export. Nah, biasanya untuk save ini untuk misalkan teman-teman ini ya, ini kan filenya sudah saya simpan dalam bentuk PSD nih, desain banner seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman tombol save ini saya rasa lumayan penting ya teman-teman. Tombol save ini untuk nge-save secara otomatis. Misalkan kita melakukan perubahan terhadap desain kita, ini untuk jaga-jaga. Biasanya saya kalau mendesain sudah langkahnya sudah berapa kali langkah, saya pasti tekan tombol save ini untuk jaga-jaga sewaktu-waktu aplikasi Photoshop kita error atau not responding, atau nanti filenya nggak ke backup ya teman-teman. Takutnya file yang sudah kita desain yang sudah kita bikin, tiba-tiba aplikasinya error atau apa, belum kita simpan save dalam bentuk PSD atau apa ya. Ini penting ya tombol save ya teman-teman. Misalkan kita melakukan perubahan, mau geser-geser gambar seperti ini, misalkan mau kita geser gambar, jika sudah selesai kita bisa tekan tombol save di sini. Dia akan menyimpannya secara otomatis. Nah, tuh dia ada savingnya, tuh dia berjalan sampai 100%. Berarti yang file yang di PSD sini dia juga udah tersimpan dengan tampilan seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Geser. Sedangkan untuk save as ini bisa kita gunakan sama kayak PSD tadi. Bisa kita timpahkan di sini untuk replace, misalkan pembaharuan ya, bisa klik di sini replace. Nah, oke, berarti dia desainnya ketimpa dengan desain yang baru kita bikin ini. Oke, di sini juga banyak pilihannya untuk save as ini ya, mau kita simpan dalam bentuk JPEG atau PNG. Kalau JPEG ya tinggal kita save dalam bentuk JPEG seperti ini. Kalau PNG ya pastikan ya objeknya tanpa background ya. Kalau misalkan teman-teman ada background ya backgroundnya dimatiin seperti ini. Jadi yang tersisa itu ini sama objeknya itu kalau teman-teman save dalam bentuk PNG ya. Oke, coba saya praktekkan. Saya akan mencoba untuk menyimpannya dalam bentuk JPEG. Pertama pilih file, save. Nah, seperti ini. Saya pilih yang namanya JPEG. Satu misalkan ya, gambar satu ini saya pilih JPEG ya.
Saya pilih medium aja, nggak usah terlalu gede. Lalu oke. Selanjutnya akan kita bedakan, saya akan menyimpannya dalam bentuk PNG, tapi PNG ini tergantung kebutuhan ya. Kalau PNG itu sebenarnya belakangnya nggak ada backgroundnya, misalkan kita matiin dulu seperti ini. Nah, jadi yang tersisa ini mungkin nanti gambar ini aja ya, sama tulisan. Misalkan file, kita pilih save as, kita pilih PNG. Misalkan ini kita pilih 2. Nah, kalau pilih oke. Tunggu sampai 100%. Oke, lumayan lama ya teman-teman. Kita bisa lihat nih belum selesai. Ini untuk yang PNG nya ya teman-teman. Kita buka. PNG nya tuh seperti ini. JPEG nya ya, JPEG nya ya. Kalau PNG ya ini dia nggak ada backgroundnya tuh teman-teman, tuh seperti ini, dia nggak ada backgroundnya. Ini kalau teman-teman mau JPEG atau PNG terserah sesuai kebutuhan ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan yang ekspor ya teman-teman. Misalkan saya aktifkan lagi di sini file ekspor ini sebenarnya gini ya teman-teman. Ekspor ini biasanya saya pakai kalau membuat desain untuk banner-banner website. Jadi file ekspor ini untuk yang save for web ini memang dikhususkan misalkan kita membuat desain banner atau desain iklan buat ditampilkan di website. Jadi kalau misalkan kita klik ekspor terus save as web ini, dia itu secara otomatis Photoshop akan memberikan sebuah gambar dengan memori dengan file memori atau kapasitas memorinya itu menyesuaikan dengan website ya teman-teman. Jadi dia itu kita nggak perlu kompres lagi atau apa, dia bisa diperkecil ukuran memorinya, tapi dengan kualitas gambar yang sama ya teman-teman, kualitas gambar yang bagus. Memorinya tidak besar tapi kualitas gambarnya nggak kalah sama yang memori besar. Biasanya saya seperti itu. Jadi kalau bikin desain banner untuk website perusahaan atau logo untuk diupload di website atau apa, biasanya saya menggunakan save for web ini ya. Kita bisa coba tutorial belajar, kita masukkan kemana ya teman-teman ya, kita masukkan ke sini aja, sama aja teman-teman. Oops, kita coba buka. Nah, dia seperti ini teman-teman. Ini memorinya cuman 1,27 ya, tuh kecil ya teman-teman. Kita bandingkan dengan gambar yang tadi, ini sama 1,96 karena kita setting low settingannya. Oke, sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi biasanya saya menggunakan tadi export save for web kalau memang desain kita mau di upload ke website. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk export place embedded ya. Untuk place embedded itu gini teman-teman, misalkan saya punya desain sebuah template gini. Di sini saya misalkan punya sebuah desain template, saya ingin mengganti fotonya. Untuk mengganti fotonya itu kita bisa gunakan yang namanya kita akan memasukkan gambar foto ini ya teman-teman. Kalau buat Photoshop itu nggak bisa klik and drag seperti di Corel tuh, nggak bisa, dia nggak bisa masukin seperti ini. Sebenarnya bisa kita langsung buka seperti ini di file, open, kita masukkan foto ini, cuman dia itu langsung membentuk ini ya, lembar kerja baru ya teman-teman. Bisa kita masukkan, cuman kita geser seperti ini, kita geser seperti ini tuh, seperti ini, jadi agak repot ya teman-teman. Tuh, baru diperkecil dulu seperti ini. Nah,
Nah, paling begini, ini cara pertama ya, kalau misalkan kita mau mengganti fotonya. Tapi di sini saya akan ajarkan dengan cara file place embedded. Jadi file place embedded itu kita memasukkan objek tapi langsung ke lembar kerja kita tanpa kita harus menggeser seperti cara yang pertama tadi ya. Nah, kita bisa gunakan file, terus kita pilih place embedded atau place ya. Kalau yang Photoshop 2016-15 kayaknya place aja deh, nggak ada place nggak ada embeddednya. Bahkan saya klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia itu langsung masuk ke lembar kerja kita tanpa kita klik dan drag seperti yang tadi ya teman-teman. Misalkan kita ganti seperti ini, kita masukkan, sebentar saya cek dulu ini di mana ininya ya, untuk kontak person. Misalkan ini saya ganti fotonya ya, saya matikan dulu. Nah, saya aktifkan, misalkan saya klik di sini, nah akan masuk seperti ini karena dia udah clipping mask. Untuk cara clipping mask ini sudah saya ajarkan ya teman-teman. Tekan Ctrl T pada keyboard, kita perkecil objeknya misalkan seperti ini tuh. Jadi kita itu nggak usah yang namanya click and drag. Jadi kalau place embedded itu objek yang ingin kita masukkan ke lembar kerja kita yang mau kita gunakan itu langsung masuk tanpa klik and drag seperti cara yang pertama tadi. Kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan belajar yaitu automate. Biasanya di sini saya menggunakan automate ini untuk membuat desain saya menjadi PDF. Jadi di Photoshop itu sudah disediakan, misalkan teman-teman sudah membuat desain seperti ini ya, CV seperti ini, terus teman-teman mau melamar kerja, kadang-kadang kan file yang dikirim itu dalam bentuk PDF. Nah, di Photoshop ini sudah disediakan untuk mengkonvert file menjadi PDF langsung. Biasanya saya menggunakan ini juga ya, pilih file, automate, terus saya pilih PDF presentasi ya. Lalu diklik seperti ini. Dia lumayan lambat ya teman-teman. Nah, tinggal ditempatkan di mana ya. Jangan lupa untuk ini ya teman-teman, add open filenya ini dicentrang ya. Misalkan saya ganti namanya CV, pilih save, lalu save PDF. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, kita bisa cek, kita taruh di sini. Nah, ini PDF-nya ya teman-teman, bisa kita buka coba. Nah, dia udah jadi PDF tuh seperti ini teman-teman. Secara otomatis dia jadi PDF ya tuh. Nah, jadi di Photoshop sudah menyediakan tool untuk langsung mengkonvert file desain yang kita bikin menjadi PDF seperti ini. Oke, kita close. Oke, untuk belajar dasar-dasar Photoshop part 8 nya materinya cukup segini dulu ya teman-teman. Nanti untuk part 9 nya kita akan belajar lagi di file di bagian sini edit. Nanti kita akan belajar cara transform ini ya teman-teman. Transform ini ada lumayan banyak ya caranya. Ini ada lumayan banyak di transform ini ya. Ada scale, rotate, skew, distort, perspektif, flap, rotate clockwise, flip horizontal. Ini nanti saya akan jelaskan cara-cara menggunakan ini ya teman-teman, tool yang ada di sini. Mungkin saya lanjutkan lagi bagaimana cara kita mengenal mode ini. Nanti kalau misalnya gambarnya dalam bentuk indeks itu nggak bisa diapa-apain, nanti akan saya ajarkan caranya mengubahnya
mengubah formatnya. Lalu kita akan belajar untuk mewarnai, edit warna di Photoshop. Kita menggunakan adjustment. Nah, seperti ini. Nanti di kanvasnya segala macam akan saya ajarkan step by stepnya sampai teman-teman mengerti ya, untuk cara penggunaan tool-tool dari Photoshop ini. Oke, untuk materi part 8-nya saya sudahi sampai di sini. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Semoga video tutorial ini yang belajar dasar Photoshop ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.